Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Ingat, sebelum kita belajar, jangan lupa nih tekan like dulu, jangan lupa subscribe bagi yang belum. Nanti kalau misalnya ibu mau ada pembelajaran baru, jadi kalian akan tahu pembelajaran tentang baru dari ibu. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu yuk. Dan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Belajar kali ini dimulai dengan berdoa, itu tandanya kalian sudah melakukan yang namanya 9 pilar yang ada dalam KPK, dalam Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, kalian sudah mempraktekkan itu setiap hari. Setiap hari kita lakukan sebelum belajar, memulai pembelajaran dengan berdoa. Baik, kita lihat berikutnya. Ini yang tadi Ibu sebutkan di awal, bahwasanya kita disupport oleh KPK, di mana slogannya adalah berani, jujur, hebat. Ya, ini yang kalian lakukan setiap hari kan, di mana kalian dalam mengerjakan tugas pun kalian melakukan itu. Kalian mengerjakan dengan sendiri, kemudian kalian memperhatikan dengan sesama, dengan bertanggung jawab, kedisiplinan kalian juga kalian melaksanakan. Sebenarnya kalian sudah melakukan 9 pilar yang memang ada dalam KPK. Ini biar kalian jelas, makanya Ibu ulang terus. Yuk kita lanjut, kita lihat 9 pilarnya. Ini adalah 9 pilar karakter yang diharapkan oleh KPK. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, mandiri, disiplin, dan juga tanggung jawab. Yang ketiga, jujur, amanah, dan berkata bijak. Yang keempat, hormat, santun, dan pendengar yang baik. 5, dermawan, suka menolong, dan kerjasama. 6, percaya diri, kreatif, dan juga pantang menyerah. 7, pemimpin yang baik dan adil. 8, baik dan juga rendah hati. 9, toleran, cinta damai, dan bersatu. Ibu merasa ini kalian sudah lakukan setiap hari. Jadi jangan sampai dilupakan ya. Ini adalah slogan, ini adalah dasar kalian ketika pembelajaran menjadi siswa atau bisa kalian gunakan pada saat dewasa nanti. Baik anak-anak hebat, kita lanjutkan yuk belajarnya. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Tentunya dengan guru. Next. Nah, ini temanya, kita masih di organ gerak dan manusia. Subtemanya lingkungan dan manfaatnya, kemudian materi yang akan kita bahas hari ini mengenai penerapan nilai Pancasila, pokok pikiran, dan juga kondisi geografis. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, mengklasifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian mengidentifikasi perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, memberi contoh kegiatan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, menentukan ide pokok dari teks yang disajikan. Yang kelima, menulis laporan ide pokok dari bacaan. Keenam, mengidentifikasi kekayaan alam dan keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang ketujuh, membuat clipping pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, ini pembelajaran ini adalah yang kalian harus capai ya. Jadi tujuan kita, tujuan Bu Guru mengharapkan kalian bisa dalam 7 poin ini. Yuk kita lanjut. Nah, berikut adalah bacaan ada di dalam buku paket kalian. Kita baca bersama yuk. Lani sangat kagum dengan potensi alam yang ada di wilayah Madura, mulai bahan tambang, hasil hutan, sampai dengan hasil pertanian dan hasil lautnya. Semua itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya. Pulau Madura masuk dalam Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, secara geografis Pulau Madura terpisah dengan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur. Madura merupakan pulau tersendiri yang terpisah dengan Pulau Jawa. Nah, ini merupakan
khas dari Madura ya. Kita lihat nih gambarnya. Keren ya. Wow, siapa di sini yang orang Jawa? Timur yang jelas dari Madura. Kita baca berikutnya yuk. Untuk mencapai Pulau Madura harus melewati Selat Madura. Namun, sekarang ini berkat kemajuan pembangunan nasional telah dibangun jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura dan menghubungkan Surabaya dengan Madura. Dengan demikian, untuk mencapai Pulau Madura bisa melewati perjalanan darat. Kondisi Pulau Madura yang terpisah dengan Pulau Jawa tersebut merupakan contoh kecil kondisi geografis Indonesia pada umumnya. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar dunia. Hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Antara pulau satu dengan pulau yang lainnya disatukan oleh laut. Meskipun demikian, bukanlah menjadi penghalang setiap suku bangsa di Indonesia untuk saling berhubungan dengan suku-suku bangsa lainnya. Nah, jadi di sini sudah dijelaskan ya, walaupun misalnya terpisah, tetapi kita tidak bisa dipisahkan. Sesuai dengan slogannya Indonesia, semua Indonesia, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika, masih ingat kan itu? Kita lanjut lagi yuk pembacanya. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antara pulau satu dengan pulau lainnya disatukan oleh laut mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masing-masing pulau memiliki karakteristik masing-masing. Mulai dari kondisi alam pun, kondisi sosial budayanya. Variasi dan karakteristik potensi tersebut terlihat dari lengkap dan beragamnya bentang alam dan hasil alamnya. Beragamnya suku bangsa yang mengakibatkan beragam pula adat istiadat dan juga budayanya, serta beragamnya agama, golongan, dan kelompok masyarakatnya. Keberagaman yang disebut adanya perbedaan antar pulau satu dengan pulau yang lainnya. Ini tidaklah menjadi pemecah dan juga perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dan yang lainnya bisa saling melengkapi. Nah, seperti tadi disebutkan, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, dari bacaan tersebut sudah terbayang ya. Sekarang dilihat tuh petanya juga di dalamnya ada Pulau Madura ya. Kalian bisa lihat, kalian juga bisa buka atlas kalian. Kita lanjut lagi. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Yuk kita lihat, perhatikan baik-baik. Di sini kalian bisa lihat gambar laut, di mana kehidupan ekonomi masyarakatnya kalian tahu sebagai apa? Ya, betul, sebagai nelayan. Lihat dulu yuk yang berikutnya. Kondisi geografi sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS pada tahun 1982. Hal itu berarti bangsa Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut. Cakupan wilayah yang sangat besar dan luas, tentu saja Laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang, dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Semua potensi alam tersebut tersedia dalam jumlah yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tuh, hebat. Kalian harus bangga dengan negara kita. Bahwasanya secara geografis negara Indonesia
dengan negara terkenal dengan maritim, artinya yang kepulauannya membawa keuntungan besar untuk bangsa Indonesia. Negara Indonesia itu terkenal dengan kaya akan eh, hasil pertaniannya, kemudian dikenal sebagai negara maritim juga. Nah, itu yang kalian harus tahu ya, jangan sampai tidak tahu, jangan sampai ada kata-kata tidak bangga dengan negara Indonesia. Tidak boleh. Kita sebagai warga negara yang baik, sebagai anak generasi penerus bangsa, kalian harus bangga. Kalian harus tahu betapa kayanya Indonesia dengan kekayaan alamnya, dari mulai kekayaan alam secara pertanian dan juga kekayaan lautnya. Jadi kita lanjut lagi. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang demikian besar tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, hingga pada akhirnya juga akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Kalau tadi Ibu sudah menyebutkan nelayan, ada lagi yang lain. Ayo, kira-kira apa nih? Sebelum menjawab itu, kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensial kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang diusahakan untuk menunjang kehidupan. Sekarang, sebutkan jenis usaha dan pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut di Indonesia. Ayo, tadi sudah disebutkan nelayan, apalagi? Iya, betul sekali. Ada pertambangan, kemudian ada petani garam, kemudian ada berbagai sektor usaha di sekitarnya. Seperti misalnya ada karyawan hotel, penyewaan perahu, kemudian banyak lainnya. Lanjut. Nah, kita baca lagi nih. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia membawa pengaruh terhadap kehidupan Indonesia. Kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Mau tidak mau, banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan dunia akan melewati dan mampir ke Indonesia. Pedagang-pedagang ini dari berbagai negara tersebut tentunya memiliki latar belakang yang berbeda antara satu dengan lainnya. Para pedagang yang mampir dan ada sebagian yang menetap di Indonesia turut membawa adat budaya dari negara asalnya. Lambat tahun, adat budaya yang dibawa tersebut akan membaur, campur, bahkan melebur dengan adat kebudayaan asli Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antara penduduk menjadi lebih mudah. Akibatnya, warga negara maupun orang Indonesia dengan warga negara asing dapat berhubungan baik. Kemudian, hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan juga antar negara. Kemudian yang kedua, terjadinya pembaruan, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau negara. Kemudian munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti kecinaan dan juga kampung Arab. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, jadi banyak dampaknya. Ada dampak positif dan juga dampak negatifnya. Nah, kalian harus tahu ini. Kita lihat berdasarkan dari kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim di kepulauan. Dampak negatifnya, yang pertama memiliki keragaman budaya. Kita jadi banyak kekayaan budaya yang kita miliki. Diulang ya. Yang kedua, memiliki keberagaman sumber daya alam. Yang ketiga, memiliki keberagaman potensi alam dan hasilnya.
Kemudian dampak negatifnya adalah yang satu, tidak meratanya potensi alam dan sumber daya manusia. Yang kedua, tidak meratanya pembangunan dan pemerataan. Yang ketiga, rentan dengan konflik kedaerahan. Itu merupakan akibat atau dari adanya kondisi geografis sebagai negara maritim juga kepulauan. Jadi kalian harus tahu nih dampak positif dan juga negatif untuk negara kita, Indonesia. Yuk kita langsung berkreasi. Di bersama kelompokmu, buatlah clipping gambar tentang kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sebagai akibat dari kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Kalian yang sudah Ibu bagikan belajar kelompoknya, kalian membuat clipping di mana clipping tersebut menggambarkan kondisi ekonomi sosial masyarakat di Indonesia sebagai negara maritim. Tadi kita sudah sebutkan jenis-jenis pekerjaan apa saja. Nah, kalian bisa di situ cari sumbernya, cari gambarnya, kemudian setelah kalian tempel hasil dari gambar-gambar tersebut, kemudian kalian menyusun laporan-laporan singkat mengenai clipping yang kalian sudah susun, kalian sudah buat, kemudian kalian presentasikan di hadapan bu guru dan juga teman-teman. Kamu boleh lihat formatnya ada di halaman 147 di buku paket kalian. Yuk kita baca kembali Kejayaan Bahari Masa Lalu oleh Dr. Y. Pauganan, SSIMSI. Sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan-temuan situs prasejarah maupun sejarah. Penemuan situs prasejarah di gua-gua Pulau Muna, Seram, dan Arguni yang dipenuhi oleh lukisan-lukisan perahu layar merupakan bangsa pelaut. Selain itu, ditemukan kesamaan benda-benda sejarah suku aborigin di Australia dengan benda-benda sejarah yang ditemukan di Pulau Jawa. Penemuan ini menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa kita telah melakukan hubungan dengan bangsa lain, yang tentunya menggunakan kapal-kapal layar. Berikutnya, Kerajaan Sriwijaya bahkan memiliki armada laut yang besar dan kuat. Armada tersebut, Armada Laut Sriwijaya, mampu mengatasi jalur perdagangan laut dan memungut cukai atas penggunaan laut. Penggunaan Sriwijaya meliputi Asia Tenggara. Hal ini dibuktikan dengan catatan sejarah bahwa terdapat hubungan erat dengan Kerajaan Champa yang terletak di antara Kamboja dan Laos. Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah mampu membangun Candi Borobudur. Pada candi tersebut terdapat relief berupa gambar perahu layar dan tiang-tiang layar yang kukuh dan menggunakan layar segi 4 yang lebar. Kerajaan Singasari di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara pun juga memiliki armada kapal dagang yang mampu mengadakan hubungan dagang lintas laut. Bahkan perkembangan Kerajaan Singasari dianggap sebagai ancaman bagi Kerajaan Tiongkok. Dengan rajanya Kubilai Khan, Raja Kubilai Khan mengirimkan armada perangnya dan mendarat di Pulau Jawa. Pada masa itulah Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit kemudian berkembang menjadi kerajaan maritim yang besar. Kerajaan Majapahit memiliki pengaruh dan kekuasaan yang luas meliputi wilayah Nusantara. Dengan kekuatan armada lautnya dan didukung oleh kemampuan perang Patih Gajah Mada, wilayah Kerajaan Majapahit kian luas. Dengan bukti-bukti sejarah inilah tidak bisa dielakkan bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia telah ada sejak zaman dahulu. Namun, dalam perjalanannya, kejayaan bahari ini mulai mengalami keredupan seiring terjadinya penjajahan Belanda dengan praktik kebaharian kolonialnya. Pada masa kolonial Belanda, masyarakat Indonesia dibatasi perhubungan dengan laut. Misalnya, larangan berdagang selain dengan pihak Belanda. Padahal sebelumnya telah muncul beberapa kerajaan bahari Nusantara.
Hal ini mengakibatkan budaya bahari Indonesia memasuki masa suramnya. Pada masa kolonial Belanda juga terjadi pengikisan semangat bahari bangsa Indonesia karena pemerintah kolonial lebih mementingkan bidang agraris untuk kepentingan mereka dibandingkan dengan bidang kemaritiman. Pemerintahan kolonial menggenjot bidang agraris dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan dagang rempah-rempah mereka dengan negara-negara Eropa. Nah, kalau tadi kita membahas mengenai maritim, ternyata negara agraris kita yang kaya dengan kekayaan hasil alam pun menjadi incaran negara lain loh. Nah, sekarang kita lihat ini adalah merupakan contoh menentukan ide dari masing-masing paragraf yang tadi sudah dibaca. Sebelumnya di pembelajaran subtema 1 dan juga 2 kalian sudah paham, sudah melakukan ini, sudah mengerjakan dengan baik. Sekarang berdasarkan bacaan tentang negara kejayaan bahari pada masa lalu, kalian ini merupakan sejarah yang kalian harus tahu ya. Karena Indonesia selain kita punya kekayaan limpah di kepulauan, di yang disebut dengan negara maritim, kita pun juga terkenal dengan hasil kekayaan alam yang disebut dengan negara agraris yang sebagian besar penduduk bermata pencarian sebagai betul sekali sebagai petani. Nah, yuk ini Ibu berikan contoh berdasarkan bacaan yang tadi sudah dibaca. Ide pokok yang pertama nih, apa kira-kira? Ya, sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Nah, yang berikutnya kalian bisa lihat di buku paket kalian halaman 150 dan juga 151, kalian bisa kerjakan. Ya, setelah Ibu berikan contoh, kalian bisa melanjutkan jawabnya ya berdasarkan buku paket halaman 150 dan juga 151. Ketika kalian sudah selesai, seperti biasa kalian bisa fotokan, kemudian kalian bisa kirim ke Google Classroom. Yuk kita lanjut yang berikutnya. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antar pulau satu dengan pulau lainnya tidaklah menjadi pemecah dan juga perenggang. Justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lainnya bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan juga kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila persatuan Indonesia. Selain itu juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita mulai nih. Tahukah kamu, meskipun terdiri atas 5 sila, namun Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi, ketika kalian setiap hari Senin melaksanakan upacara sebelum adanya pandemi ini, kalian sudah melakukan namanya upacara kesadaran nasional, di mana di dalam upacara tersebut kalian selalu melisankan, selalu membacakan undang-undang dan juga Pancasila. Nah, 5 sila ini akan kita bahas ya. Pancasila diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan juga kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan juga kelima, dan begitu seterusnya. Jadi saling berkesinambungan ya. Kelima sila tersebut tidak bisa dilepas satu dengan yang lainnya. Nilai tersendiri, tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Setiap sila yang membentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak yang membentuk kesatuan, bukan unsur pelengkap. Artinya, satu sila menjiwai dan jiwa oleh sila-sila lain. Sila pertama menjiwai sila 1, 2, 3, keempat, dan juga kelima, dan seterusnya. Misalnya, meskipun sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila yang berkaitan dengan Tuhan, tetapi tidak berarti sila-sila yang lain hanya sebagai pelengkap saja. Setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah dan juga dikurangi.
Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat diubah menjadi Trisila atau Ekasila. Tidak bisa menjadi 3 silanya ataupun 4, tapi harus 5 tetap. Kemudian untuk menambah pemahamanmu bahwa sila-sila dalam Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan setiap sila dijiwai dan menjiwai sila yang lain. Coba sekarang kalian sebutkan perilaku yang mencerminkan sila-sila dari sila 1 dan juga sila sampai sila 5. Nah, kemudian kalian bisa menyebutkannya yang saling berkaitan saja, contoh dari kehidupan sehari-hari, contoh yang terkecil saja tadi kalian lakukan. Sebelum belajar kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa kan bukan hanya di Pancasila pertama saja, tetapi juga sila yang lain juga saling berkaitan. Bahwasanya yang berdoa bukan hanya kalian, tetapi orang banyak pun ikut berdoa, betul. Begitupun misal ketika kalian bergotong royong atau kalian menjenguk teman yang sedang sakit, itu merupakan pengamalan sila dari Pancasila kita. Baik, kemudian nih kalian harus tahu ya, di buku paket kalian halaman 153 itu kalian bisa sebutkan contoh-contoh sikap yang mencerminkan sila 1, 2, 3 dan juga sampai 5. Ini Ibu berikan contoh yang pertama nih. Pemilihan ketua kelas. Nah, itu mencerminkan silanya apa saja. Nah, dalam pemilihan ketua kelas tadi Ibu sudah sebagian kecil sudah disebutkan, tapi ini yang kalian harus tahu ya. Pemilihan ketua kelas. Nah, mencerminkan silanya yang pertama apa tuh? Ada keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, kemudian bersatu Indonesia, kerakyatan, kemanusiaan. Jadi, sikap tersebut bisa masuk juga ke dalam sila. Baik, ini adalah merupakan contoh di mana dalam satu sikap itu mencerminkan dari 4 sila. Yang pertama, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Bersatu Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam berucap perwakilan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, satu sikap saja sudah menggambarkan 4 yang mencerminkan dari sila Pancasila. Ayo, sampai sini sudah paham? Jelas ya, nanti kalian bisa tadi bukan hanya satu ini saja. Tadi sebelumnya Ibu sudah sebutkan sila-silanya, kemudian contohnya, sikap-sikapnya seperti apa. Yuk, nanti kalian bisa kerjakan di halaman 193. Kalian kerjakan seperti contoh yang diberikan kalian, dan penjelasan pun juga sudah Ibu jelaskan. Ingat, mengerjakan sendiri ya. Berani jujur itu hebat. Ayo diingat-ingat slogan ini. Jadi kalian usaha dengan sendiri ya. Jadi kalian bisa tuliskan nanti jawaban-jawaban kalian. Setelah selesai, kalian bisa fotokan dan kirim ke Google Classroom. Ingat, dalam kehidupan sehari-hari yang kalian tulis ya, sikap-sikap apa saja dalam kehidupan sehari-hari yang bisa berkaitan di sila. Jadi sila itu tidak hanya dicerminkannya di sila kedua, tiga, tapi mereka saling berkaitan. Nah, ini yang tadi Ibu sudah jelaskan. Satu contoh saja, pemilihan ketua kelas bisa kita nomor 1 kan ada Persatuan Indonesia juga masuk, kemudian musyawarahnya juga ada di dalam pemilihan ketua kelas, kemudian dilaksanakan dengan seadil-adilnya, ya kan, kemudian ada di mana saling menghargai antar sesama pendapat teman-teman. Nah, itu merupakan wujud dari Pancasila, cerminan dari Pancasila. Begitupun dalam slogan yang KPK sebutkan 9 pilar tadi. Jadi nanti kalian bisa kerjakan berdasarkan dari. Nah, kalian tinggal melanjutkan cerminan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang kalian lakukan, kemudian kalian bisa sebutkan masuk ke dalam sila mana saja, karena ini sudah menyebutkan contoh ini. Kemudian ingat ya anak-anak, bahwa slogan untuk topik tadi ya, berani jujur itu hebat.
Kalian harus ingat-ingat dan 9 pilar karakter yang kalian harus lakukan sampai nanti, sampai kapanpun tiada batasnya. Oke, sampai sini sudah paham anak-anak hebat? Baik, terima kasih untuk semuanya. Semoga kalian bisa mengerti dan paham apa yang Ibu jelaskan. Terima kasih ya untuk semuanya. Sampai ketemu besok. Thank you for watching. Bye. Assalamualaikum.